Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ilham Syarani dengan NIM awalan 22 akhiran 166, kelas pemrograman desktop B, yang dimana di sini saya menjelaskan tugas pertemuan 14 yaitu update, yaitu melanjutkan studi kasus sebelumnya, yaitu selain data bisa ditampilkan, ditambahkan, dihapus, data juga bisa diedit atau diupdate. Baik, langsung saja. Di sini disuruh membuatkan penjelasan alur melakukan edit data menggunakan tools. Yang kedua, implementasi alur menggunakan coding. Kemudian yang nomor 3, uji coba implementasi. Baik, di sini kita langsung saja ke nomor 1, alur melakukan edit data menggunakan tools. Di sini saya menggunakan tools Flogaritme nih atau flowchart. Di sini saya sudah membuat flowchartnya ya. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini ada main yaitu mulai. Lalu di sini user dapat memilih indeks yang dipilih, yang dimana di sini user dapat menginputkan nama dan alamat yang sesuai dipilih ya. Kemudian di sini terdapat percabangan not index, yang dimana jika inputan nama inputan alamatnya sesuai, maka masuk ke dalam true, yaitu pilih baris yang dipilih. Jika tidak sesuai not index, maka false, masuk ke dalam percabangan selanjutnya, yaitu di mana nama dan alamat. Nah, di dalam percabangan ini, nama dan alamat, di dalam true ini yang berisi output query prepare update siswa set nama siswa tanda tanya alamat tanda tanya warna mahasiswa, yang dimana di sini disuruh dimana di sini query mengupdate tabel siswa sesuai kolom siswa dan alamat sesuai nama siswa dan alamatnya. Kemudian di sini jika false, maka outputnya itu mohon isi semua kolom. Jika ini sesuai, yaitu update tabel siswa sesuai nama siswa, alamat yang diinginkan, maka query akan mengeksekusi, di mana di sini terdapat percabangan query eksekusi true, yang dimana data berhasil diubah. Jika nama siswa dan alamatnya sesuai, maka akan masuk ke dalam sini, data berhasil diubah. Jika gagal, maka data gagal diubah masuk ke dalam false, data gagal diubah. Baik, langsung saja ke implementasi code-nya. Di sini saya terdapat import system, mana di dalamnya ini terdapat from Kit6, KitSQL, import KSQL database, KSQL query, KSQL query model, yang dimana di sini saya menggunakan importan ini. Lalu kemudian terdapat from Kit6, Kit widgets import, key application, key widget, key box layout, key push button, key table view, key form layout, key input dialog, dan key line edit, yang dimana di sini saya menggunakan importan ini ya. Lalu di sini terdapat fungsi OpenDB, yang dimana untuk membuka koneksi ke database SQLite, dimana di sini terdapat global DB untuk bisa dijalankan di dalam fungsi ini. Lalu kemudian di sini terdapat DB sama dengan key SQL database, add database SQLite, membuat objek database DB dengan tipe SQLite, dan nama filenya itu db1.db ini, db database name db1.db. Kemudian di sini terdapat pernyataan if not db open, yang dimana di sini membuka koneksi database dan mencetak pesan kesalahan jika gagal, yang dimana jika gagal koneksi maka di print koneksi db error. Jika berhasil maka koneksi db sukses. Kemudian di sini terdapat fungsi db query, yang dimana menampilkan line edit dan tombol untuk insert. Di sini membuat objek query dan menjalankan query SQL, yaitu select bintang from siswa, yang dimana di sini mengambil data seluruh di dalam tabel siswa, kemudian query mengeksekusinya. Kemudian di sini membuat objek model, ini di dalamnya ada terdapat key SQL query model untuk menampung hasil query di sini dan menghubungkannya dengan tabel view dan form. Kemudian di sini terdapat fungsi
input yang dimana di sini insert data dari line edit ke database. Yang dimana di sini fungsi input ini untuk meminta input dari pengguna untuk memasukkan data baru ke dalam database ya. Di sini terdapat menggunakan key input dialog ya. Key input dialog untuk mendapatkan input nama dan alamat dari pengguna. Di mana di sini input dialog, inputkan nama dan inputkan alamat. Lalu di sini kemudian terdapat pernyataan if sukses 1 dan sukses 2 yang didapat dari sini ya. Dari inputkan nama dan inputkan alamat. Yang dimana di sini menyiapkan dan menjalankan query SQL insert into siswa, nama siswa, alamat, value-nya, tanda tanya dan tanda tanya dengan data yang dimasukkan oleh pengguna. Jika berhasil maka query eksekusinya data insert successful dan diupdate ke dalam table. Lalu kemudian di sini terdapat fungsi delete, yaitu menghapus data berdasarkan nama dari line edit. Dimana di sini fungsi update table itu kan memperbarui tampilan table dengan data terkini dari database. Di sini untuk fungsi delete memiliki struktur yang mirip dengan perbedaan pada jenis operasi yang dilakukan delete atau edit, yang dimana berisi nama sukses, key input dialog, inputkan nama untuk yang dihapus. Jika sukses, maka query menjalankan delete from siswa where nama siswa, yang dimana di sini menghapus di tabel siswa sesuai nama siswa yang diinputkan. Kemudian query mengeksekusi data berhasil dihapus, kemudian mengupdate tabel. Untuk edit sama seperti delete, menginputkan nama untuk edit yang diinginkan, kemudian jika sukses inputkan nama yang baru, lalu kemudian inputkan alamat yang baru. Jika sukses dari sukses 1 sama sukses 2 ini yang diinputkan nama yang baru sama alamat yang baru, maka query melakukan eksekusi, yaitu update siswa, set nama siswa, alamat tanda tanya where nama siswa, yang dimana mengupdate siswa dan mengupdate di tabel siswa sesuai nama siswa, alamat yang sesuai dari yang diinputkan tadi, nama siswa. Kemudian query mengeksekusi data berhasil diupdate, lalu kemudian diupdate ke dalam table. Lalu kemudian di sini terdapat fungsi update table untuk memperbarui tampilan tabel dengan data terkini dari database, yang dimana di sini terdapat model key SQL query model, membuat objek model baru dan menghubungkannya dengan query SQL select bintang from siswa, mengambil data di dalam tabel siswa, seluruh data di tabel siswa, lalu kemudian menghubungkan model yang diperbarui dengan key table view, lalu table view. Lalu untuk fungsi set window ini untuk mengatur tampilan utama aplikasi, yang dimana di dalamnya ini terdapat global layout 1 from 1 table view, agar bisa berguna ya di dalam fungsi set window ini memanggil layout 1 from 1 table view yang sudah dieksekusi tadi di atas. Di sini terdapat layout 1, key box layout, window set layout 1, yang dimana membuat objek layout utama dengan tipe key box layout. Lalu membuat 3 tombol, yaitu input, delete, dan edit, yang dimana di input ini warnanya light blue, red untuk delete, light green untuk edit. Di sini membuat tombol ya key push button, yaitu insert, yang kedua itu key push button delete, key push button edit. Nah, lalu ini kan membuat 3 tombol dengan tampilan dan warna latar belakang yang berbeda. Lalu kemudian menghubungkan tombol-tombol tersebut dengan fungsi sesuai input. Delete, edit menggunakan click connect ini. Click connect untuk menghubungkan input, delete, edit menggunakan connect. Lalu kemudian terdapat DB query yang dimana menjalankan fungsi ini untuk menampilkan data awal
dari database ke dalam tabel. Lalu menambahkan objek ke tabel ke dalam layout. Lalu kemudian di sini terdapat set geometri 150, 150, Q20, Q100, set window title pertemuan 14, lalu window show untuk ditampilkan, dan dimana di sini di baris ini menetapkan ukuran dan judul jendela, menampilkan jendela, dan menjalankan aplikasi menggunakan sistem exit app eksekusi agar bisa ditampilkan yang dimana kodenya yang sudah dieksekusi tadi ini. Baik, langsung saja kita uji coba implementasinya. Bentar. Current file. Nah, muncul kan? Di sini kita insertkan saja, menambahkan data baru, memberikan nama yaitu Dika. Alamatnya Jalan Perumnas. Nah, maka akan masuk ke dalam database ya. Di dalam database ini Dika. Lalu di sini bisa diedit. Ini kita masukkan inputan namanya yang ingin diedit Dika. Kita ganti Akbar. Alamat yang baru itu Jalan Kamal. Merubah alamat yang lama jadi yang baru. Nah, berubah ya. Lalu kemudian di sini kita dapat menghapus data yang di dalam database ini. Kita disuruh menyebutkan nama yang untuk dihapus ya, yaitu Akbar. Nah, sudah dihapus, alamatnya juga dihapus. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.